Semenjak ditinggal oleh penghuninya teman-teman, sudah nggak ada lagi pariwisata yang berani singgah ke rumah itu karena mereka juga takut. Misteri, sejarah, mitologi, Peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Teman-teman, di video kali ini aku akan menceritakan nih sebuah rumah yang paling kesepian di dunia. Nah, kalian penasaran dengan ceritanya? Simak cerita ini sampai habis ya. Ada sebuah rumah dibangun di sebuah pulau yang sangat kecil. Pulau itu terdapat atau terletak di tengah laut. Namun pulau itu cukup luas lah ya. Rumah itu lumayan cukup besar, tapi kalau dilihat dari jauh tuh rumah itu kecil banget. Dan rumah itu tanpa ada tetangga satupun. Jadi rumah itu cuma satu doang. Rumah itu teman-teman dinyatakan sudah kosong selama 100 tahun lebih lamanya. Dan dinyatakan lagi rumah itu dibangun sejak abad ke-18. Bangunan itu berwarna putih, atapnya itu berwarna hitam. Saat masih ada penghuninya, sering banget para wisata itu berkunjung ke rumah itu. Namun belum jelas siapa pemilik rumah itu, sampai rumah itu kosong. Jadi mereka di sana tinggal ya, menyambung hidup dengan cara seperti memancing ikan gitu. Dan bertani di situ. Akhirnya pada tahun 1930-an, penghuni rumah yang tersisa di sana diambil oleh pemerintah. Mereka itu dijemput oleh pemerintah dan diberikan tempat yang layak. Mereka diberikan tempat tinggal yang bertetangga dengan orang-orang gitu, sehingga mereka ini bisa hidup dengan layak, berinteraksi dengan manusia yang lain. Karena pemerintah ini juga khawatir gitu loh dengan orang-orang yang tinggal di rumah kesepian itu. Nah, penghuni terakhirnya itu akhirnya berbaurulah dengan orang-orang lain gitu. Mereka juga diberikan kelengkapan atau kecukupan dalam hidup mereka. Mereka itu dijamin lah oleh pemerintah. Seperti air, seperti listrik, bahkan kehidupan mereka sehari-hari gitu. Mereka itu sudah mendapatkan gratis dari pemerintah pada saat itu. Nah, rumah yang mereka tinggalkan itu di pulau kecil itu akhirnya kosong. Dan kosongnya itu bukan sebulan 2 bulan atau setahun 2 tahun, tapi ratusan tahun. Iya, sampai rumah itu rusak dengan sendirinya. Semenjak ditinggal oleh penghuninya teman-teman, sudah nggak ada lagi pariwisata yang berani singgah ke rumah itu karena mereka juga takut. Dan akhirnya rumah itu dijulukilah rumah yang paling kesepian tanpa ada tetangga satupun. Dan gak sedikit teman-teman yang membicarakan tentang rumah ini. Mereka juga berspekulasi aneh gitu loh. Dan rumah itu pun menjadi misteri hingga sekarang. Ada orang yang mengatakan bahwa penghuni rumah itu adalah seorang miliarder yang pada saat itu membangun rumah itu dengan sengaja jauh dari dunia lain gitu. Maksudnya dari orang-orang. Dan itu untuk menghindari zombie. Ya, karena pada saat itu ya teman-teman, waktu zaman orang itu, mereka itu mengatakan pada saat itu banyak banget sebuah virus penyakit. Sehingga banyak banget yang meninggal dengan keadaan yang aneh, bahkan ada yang seperti mayat hidup. Dan dinyatakan itu adalah zombie dan dia sangat takut kalau dia itu terkena virus itu, sehingga dia bangunlah rumah di pulau kecil itu sebagai siaga gitu. Kalau ada apa-apa dia langsung ke sana. Dan dia mengatakan kalau seakan-akan nanti akan ada kiamat zombie. Ya, seluruh manusia itu akan menjadi zombie. Sehingga dia menghindarinya gitu loh, dan untuk pergi ke pulau itu dengan seluruh keluarganya. Namun ada juga orang yang mengatakan kalau pemilik rumah itu adalah seorang petapa fanatik. Ya, dia itu religius banget gitu loh. Nggak mau berbaur dengan orang-orang. Dia ingin sendiri aja gitu loh, bertapa di rumah itu. Semenjak rumah itu kosong teman-teman, bertahun-tahun lamanya, rumah itu dihuni oleh beribu-ribu banyaknya puffin. Bahkan isinya itu penuh dengan puffin. Puffin ini teman-teman bersarang di rumah itu. Mereka itu berpesta-pesta dengan cara menangkap ikan dan memakannya di sana. Dan selain itu ada juga seekor binatang yang sangat dilindungi, dan juga ada binatang yang nggak dilindungi di sana. Sehingga orang-orang di Islandia sana membiarkan aja gitu loh. Walaupun dinyatakan ya puffin itu adalah spesies yang sangat langka, yang merupakan spesies yang terancam punah. Tapi puffin itu nggak dilindungi oleh pemerintah di Islandia. Jadi puffin itu walaupun binatang langka, ya dibiarkan aja gitu, nggak ada yang namanya dilindungin supaya nggak punah lagi atau biar ada sisanya gitu, nggak ada. Jadi kalau orang-orang yang ingin memburu puffin ini juga nggak ilegal.
ya sah-sah aja gitu loh kalau mereka ingin memburunya. Pada tahun 2019 teman-teman, The Independent ini melaporkan bahwa ada pemburu trofi membunuh 100 hingga ribuan puffin teman-teman dalam sekali tour, ya dalam tur teror organisir di negara Nordik. Dengan beberapa perjalanan, mereka itu telah menghabiskan 2.500 pound sterling untuk mempermudah perjalanan kelompok berburu. Mereka itu membangun rumah untuk sebuah transit. Ya, dinyatakan rumah itu dibangun oleh sekelompok pemburu ini, yang dinyatakan dilengkapi dengan sauna dan pengumpulan air hujan. Dan mereka menyaringnya lagi gitu loh, bahkan di air laut itu sendiri. Jadi, makanan mereka sehari-hari itu ya mengandalkan ikan. Ya, pokoknya berbagai jenis ikan lah yang mereka dapatkan di sana. Itulah yang membuat mereka bertahan hidup. Walaupun teman-teman, bangunan itu terlihat indah, namun nggak ada aliran listriknya. Jadi gelap gulita. Bahkan airnya juga nggak ada gitu, seperti air PDAM itu nggak ada terpasang di rumah itu. Bahkan di setiap ruangannya itu nggak ada. Jadi mereka itu kalau mau cebok, mau cuci muka, mau minum, mereka itu mengandalkan sistem dari air hujan. Walaupun di sana tidak memiliki kelengkapan seperti lampu ataupun listrik, tapi pemandangan yang begitu indahlah yang membuat mereka puas tinggal di sana. Pemandangannya di sana itu nggak pernah membosankan. Namun kadang menakutkan itu kalau sudah gelap gulita. Ya, itu aja yang membuat mereka takut. Tapi karena mereka sudah terbiasa tidur dengan gelap-gelapan, bahkan mereka yakin mereka itu tenang di sana tanpa ada gangguan manusia satupun. Jadi mereka anggap, enak aja gitu loh. Bahkan terasa damai dalam keadaan seperti itu. Akhirnya, pulau kecil itu pun juga terdaftar sebagai cagar budaya atau rumah yang dilindungi, apalagi dinyatakan memiliki sejarah. Sehingga kawasan rumah itu dan pulau kecil itu pun dimasuki atau dikategorikan dengan kawasan dilindungi. Karena rumah itu pun juga termasuk rumah yang disarangi oleh burung yang sangat langka. Dan burung itu juga dilindungi gitu loh. Seperti burung badai, seperti burung laut, dan burung jenis-jenis lainnya. Karena burung-burung itu adalah jenis burung yang sangat langka, yang sangat jarang dilihat oleh manusia. Selain itu teman-teman, banyak juga yang mengatakan di balik keindahan rumah itu dan pulau itu ada sebuah cerita mistis di dalamnya. Di rumah itu atau di sekitaran pulau itu dihuni oleh seorang laki-laki yang bentuknya itu menyerupai bayangan hitam, dan juga pasangannya seorang perempuan yang menyerupai bentuk berwarna putih. Ya, bentuk bayangan berwarna putih. Jadi kalau ada seorang pengunjung pergi ke pulau itu, mereka akan melihat penampakan itu teman-teman. Dan gak semua pengunjung ya, tapi ada beberapa pengunjung. Penampakan itu muncul dengan menyerupai seperti manusia biasa, tapi lama-lama dia menghilang. Namun penampakan itu muncul di berbagai arah. Jadi kalau mereka ke selatan, mereka akan melihat penampakan itu lagi. Mereka ke bagian timur, mereka akan melihat penampakan itu, bahkan penampakan satunya. Dan dinyatakan itu adalah penampakan sepasang suami istri di pulau itu. Dan itu adalah penghuninya. Namun gak mengganggu, tapi mereka itu membuat orang-orang yang melihatnya itu takut gitu, karena penampakan itu menatap ke wajah orang-orang itu dengan sangat tegang, bahkan dengan raut wajah seperti ingin mengusir orang itu. Pariwisata ya yang singgah di pulau itu, mereka tuh sebentar aja gitu loh, ada waktunya, dan mereka kembali lagi ke daratan. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian tentang rumah kesepian ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan, kalian komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah.